Selamat pagi. Hari ini saya akan berbicara tentang jenis produk asuransi. Tentu saja adalah jenis produk asuransi yang berada di Indonesia tentunya, ya. Dengan mengetahui jenis produk asuransi, maka sebagai klien akan lebih mudah menentukan produk apa yang akan dibeli, produk apa yang cocok dengan kebutuhannya. Jadi, untuk mengetahui jenis produk ini sangat penting menurut saya. Berbicara jenis produk asuransi, maka kita harus tahu bahwa kita berbicara tentang proteksi atau asuransi jiwa. Ya. Artinya, jika sebuah produk tidak mengandung proteksi asuransi jiwa sebagai dasarnya, ya, maka itu bukanlah produk dari sebuah perusahaan asuransi jiwa. Jadi wajib ada asuransi atau proteksi jiwanya. Di samping itu, ada yang disebut asuransi tambahan. Yang disebut juga adalah rider istilahnya, ya. Yang mana rider ini tidak bisa dibeli berdiri sendiri karena dia harus menempel kepada dasarnya, yaitu asuransi jiwanya. Jadi jika seorang klien ingin membeli produk asuransi jiwa, pasti dia harus memiliki proteksi jiwanya, dan jika ia akan membeli kesehatan, maka dia bisa menambahkan asuransi tambahannya. Itulah yang disebut adalah rider, ya. Salah satunya adalah asuransi kesehatan, ya, asuransi kecelakaan, ya, atau accident disability, atau asuransi cacat tetap, ya, atau asuransi critical illness, CI, ya, dan lain-lain. Kesemuanya ini yang disebut rider, yang mana rider ini harus menempel kepada dasarnya, yaitu asuransi jiwa. Nah, asuransi dasar yang berupa asuransi jiwa dengan asuransi tambahan yang disebut rider, inilah semuanya disebut dengan jenis yang pertama dari asuransi, yaitu jenis yang pertama adalah tradisional. Jadi produk asuransi tradisional itu terdiri dari asuransi jiwa dan asuransi tambahan, ya. Nah, untuk membedakan jenis-jenis produknya, perlu kita ketahui produk tradisional ini memiliki 3 jenis bentuk produk tradisional. Yang pertama disebut term life, atau di Indonesia disebut berjangka. Produk term life ini boleh dikatakan adalah asuransi murni. Seringkali juga disebut pure insurance, ya. Kenapa disebut murni? Karena dia berlaku setahun-setahun, bisa diperpanjang, dan hanya memproteksi, ya, hanya satu aja, yaitu proteksi saja, ya, baik jiwa ataupun tambahannya. Jadi hanya proteksi saja, tidak mengandung unsur nilai tunai, tidak ada uang dikembalikan. Boleh dikatakan dia berupa seperti uang hangus. Seumpama kalau kita sama dengan membeli asuransi untuk perlindungan mobil, asuransi mobil, maka setiap tahun kita harus membayar preminya. Kalau tidak ada komplain apa-apa terjadi pada mobil kita, maka uangnya hangus. Tahun depan bayar lagi. Tetapi bedanya, asuransi mobil itu setiap tahun semakin menurun karena nilai mobilnya turun. Sedangkan pada asuransi term life, preminya setiap tahun akan meningkat. Mengikuti apa? Usia. Jadi ini usia, ini premi. Nah, disinilah terjadi kelemahan dari produk ini. Yang mana? Pertama adalah membutuhkan disiplin untuk membayar preminya, karena premi berlaku setahun-setahun dan setiap tahun meningkat. Yang kedua, dengan bertambahnya usia, penghasilan kita
bisa jadi akan semakin menurun. Dan pada titik tertentu, ketika kita tidak mempunyai penghasilan, maka di sini kita tidak bisa membayar premi, maka putus kontrak lah, proteksi ini hilanglah, berakhir. Sehingga kita tidak bisa membeli asuransi lagi, tidak memiliki asuransi lagi. Inilah kelemahan dari term life. Tapi keuntungannya adalah sangat murah karena tidak ada uang dikembalikan. Sangat murah. Jadi lebih baik kalau menurut saya term life ini dibeli untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang tidak cocok. Karena preminya semakin lama akan semakin mahal. Sedangkan jenis yang kedua dari tradisional, yang pertama ya, adalah disebut whole life atau seumur hidup. Apa bedanya whole life dengan term life? Kalau term life berlaku setahun dan preminya hangus, sedangkan whole life berbeda. Whole life ini berlaku seumur hidup sampai usia 99. Sedangkan preminya flat, tidak seperti tadi yang meningkat, preminya flat, tidak naik, tetap gitu ya. Dan terbatas. Terbatas artinya apa? Bisa bayar sekali bayar, atau 5 kali bayar saja, atau 10 kali bayar, dan seterusnya dengan perusahaannya. Setelah itu bebas premi sampai usia 99. Nah, bedanya dengan term adalah premi dibayar itu untuk memproteksi jiwa seumur hidup itu mengandung nilai tunai terjamin. Jadi ada nilai tunai terjamin yang akan dikeluarkan ketika klien tidak mau memperpanjang asuransinya atau mau surrender atau mau putus kontrak, maka keluarlah nilai tunai terjamin. Ya. Nah, jadi ada dua hal yang perlu kita perhatiin dalam whole life ini adalah jikalau klien meninggal, maka yang keluar adalah santunan uang pertanggungan atau santunan kematiannya keluar, proteksi jiwanya. Tetapi jikalau klien tidak ingin meneruskan kontrak atau melakukan surrender atau putus kontrak, maka yang keluar adalah nilai tunai terjamin. Jadi tidak keluar dua-duanya. Hidup, terima nilai terjamin, mau putus kontrak, meninggal, terima santunan atau uang pertanggungan jiwanya. Jadi boleh dibilang bahwa produk whole life ini mengandung dua unsur. Yang satu tadi tetap adalah proteksi, maka ada dua lagi. Yang kedua adalah mengandung nilai tunai terjamin ya. Jadi ada dua faktor ya. Jadi sudah ada proteksi, tetap ada, dan ditambah dengan nilai tunai terjamin. Sekarang jenis yang ketiga disebut endowment. Ini boleh dibilang dalam bahasa Indonesia disebut dwiguna ya. Kenapa disebut dwiguna? Karena dia di samping seperti whole life ini, yaitu mengandung nilai tunai terjamin dan ada proteksi. Jadi tetap ada proteksi dan ada nilai tunai terjamin. Dia juga memiliki apa? Yang ketiga disebut tahapan tunai. Jadi di produk ini sudah ditentukan pada usia sekian akan terima uang sekian. Contohnya seperti adalah produk untuk pendidikan. SD terima sekian, SMP terima sekian persen, SMA sekian persen, dan ini adalah nilai ini terjamin, dijamin ya. Semua nilai uangnya dijamin. Dan ini akan dikeluarkan sesuai dengan produk yang diciptakan oleh si perusahaan tersebut. Berarti yang ketiga ini mengandung unsur yang pertama adalah proteksi, yang kedua ada nilai tunai terjamin, yang ketiga ada tahapan tunai terjamin. Jelas saja dari sini ketahuan bahwa endowment preminya pasti lebih mahal dari premi whole life, dan whole life lebih mahal pada term. Hanya 3 produk ini sajalah yang dimiliki atau yang disebut asuransi tradisional. Ya. Jadi kita tidak berbicara produk, kita berbicara jenis produknya. Sehingga kita tahu, oh kalau produk ini uangnya hangus, pasti itu berbentuk term. Oh enggak, uangnya bisa kembali, tapi tidak terima duit bertahap, maka dia adalah whole life dan berlaku seumur hidup. Oh, dia menerima ada pertanggungan jiwanya dan ada nilai tunai kalau kita putus kontrak, tetapi dia juga menerima duit atau menerima tahapan yang ditentukan, maka dia adalah jenis ketiga disebut dwiguna atau endowment. Ketiga
Ketiga inilah yang disebut adalah jenis produk yang pertama, produk tradisional. Yang mana tradisional ini terdiri dari asuransi jiwa sebagai dasarnya dan asuransi tambahan yang sebagai rider yang menempel kepada dasarnya. Cukup jelas ya. Lalu kita berbicara tentang jenis yang kedua dari produk asuransi yang disebut non-tradisional. Di Indonesia disebut adalah unit link. Apa itu unit link? Nah, untuk mengetahui unit link lebih persisnya, maka kita akan lanjutkan nanti pada video berikutnya. Demikian hari ini pembicaraan kita. Semoga menambah wawasan Anda. Dan percayalah bahwa asuransi atau produk asuransi jiwa diciptakan untuk menutupi lubang-lubang kehidupan di dalam kehidupan kita. Semoga berguna. Salam sukses. Saya Alexander Susilo, sahabat Anda.